Oke, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan materi pelajaran matematika wajib. Nah, mungkin beberapa dari kalian hari ini ada yang sudah di sekolah ataupun separuh lagi ada yang masih di rumah gitu ya. Tapi tidak masalah, semua materi juga akan saya tayangkan, diberikan video untuk materi-materi yang dipelajari di sekolah maupun di rumah gitu agar semuanya ada dokumen yang tersimpan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang ada tampilan kita di sini masih materi yang kemarin ya. Kenapa saya tampilkan lagi? Karena nanti akan kita ambil untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, hari ini juga masih ini, tetapi karena kemarin kita baru belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen, maka hari ini kita akan belajar tentang tiga lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, yang kita cari nilainya juga masih di sudut-sudut istimewa. Jadi masih di sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, dari materi kita yang kemarin nanti hanya akan saya ambil ini yang di kotak-kotak ini. Jadi nanti karena kemarin yang namanya kosekan, sekan, dan kotangen itu kebalikan, maka dari nilai-nilai yang sudah ada ini ya, yang awal saja yang ini setengah akar 3/2 itu akan kita balik. Sangat mudah sekali. Nah, tujuan akhir kita nanti menemukan seperti yang di tabel kemarin agar kemudian bisa kita hafalkan gitu. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, misalnya begini teman-teman, kemarin kita sudah mendapatkan nilai sin, cos, dan tan. Misal dari sin 0, di situ aslinya tadinya 0/1, cos 0 1/1, tan 0 sama dengan 0/1. Untuk mencari sekan, kosekan, dan kotangen tinggal kita balik gitu ya. Jadi di sini kalau ada sin 0 itu 0, ada sin 0 itu 0/1, maka sin itu kan kebalikannya kemarin kosekan. Berarti di sini kita bisa mencari bahwa nilai kosekannya di situ adalah kebalikannya yaitu 1/0. Lalu kita hitung ternyata pembagian dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, kemudian untuk cos 0 itu di situ 1/1, temannya cos atau kebalikannya cos itu kemarin kita punya yaitu sekan. 1/1 dibalik juga sama saja, hasilnya tetap saja 1 gitu ya. Lalu untuk tangen 0/1 kemarin 0/1 berarti kalau tangen dibalik itu kemarin jadi kotangen. 0/1 seperti hanya sin di sini, maka nilai kotangen 0 itu adalah tak terdefinisi. Nah, cara seperti itu berlaku juga untuk sudut-sudut yang lainnya. Nah, mungkin agar lebih cepat saja, tidak akan saya bahas satu persatu. Untuk sinus, untuk sudut 30 derajat, kita mendapatkan seperti ini. Jadi kosekan 30-nya dapat 2, itu ya, dapatnya dari itu, silahkan dilihat, tuh. Lalu sekan 30 kita dapat 2/3 akar 3, itu hasil merasionalkan ini ya, 2/3, lalu kita rasionalkan kalikan akar 3/akar 3. Jadinya 2/3 akar 3. Lalu untuk kotangen 30 kita mendapatkan akar 3, dapatnya dari akar 3/1 gitu. Oke, 0 sudah, 30 sudah, kita lanjut ke sudut selanjutnya yaitu 45 derajat dengan cara yang sama yaitu membalik gitu ya, dari yang sin konstan kita mendapatkan hasil seperti itu. Sin 45 kosekan 45 itu akar 2, sekan 45 juga akar 2 sama, sehingga kotangennya juga sama 1 gitu. Nah, sudut selanjutnya yaitu 60 derajat. 60 derajat tekniknya sama itu. Jadi teknik balik tadi kita dapatkan 6 kosekan 60 itu 2/3 akar 3 itu ya, sama dengan tadi caranya yang 30 ini. Kita rasionalkan, lalu sekan 60 itu 2 itu. Lalu kotangen 60 juga 1/3 akar 3. Gitu. Sudut selanjutnya yaitu 90 terakhir gitu ya. Singkat. Sama tekniknya di sini 0/1 dibalik 1/0 jadi dia tak terdefinisi. Lalu kotangen 90-nya 0. Oke, nah silahkan diamati
bisa di screenshot. Nah, sudah ini agar lebih mudah kita membacanya, kita masukkan dia ke dalam bentuk tabel. Ini dia tabelnya. Nah, nih. Silahkan yang ada di sini itu lengkap. Jadi dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, kemarin kita baru separuh yang atas, sekarang ditambahi separuh yang bawah. Angka-angkanya juga antara sin dan kos itu sama, hanya dibalik itu. Terus tangennya bisa dilihat sendiri, hanya dibalik dari kotangen. Kotangen itu dibalik dari tangen kan gitu. Nah, silahkan punya teknik sendiri untuk menghafalkan mana yang lebih mudah. Tuh. Nah, selanjutnya setelah ini kita nanti akan ke contoh-contoh soal. Untuk apa perbandingan-perbandingan ini sebenarnya besok akan digunakan lebih jauh ya. Ini hanya soal-soal yang bentuknya sederhana saja berkaitan dengan angka-angka yang ada di perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Di sini akan saya contohkan dua bentuk soal gitu ya. Soalnya tidak selalu bentuknya seperti ini, jadi ini bebas saja. Jadi kita di sini memakai aljabar biasa. Jadi perhitungan-perhitungan tambah, kali, bagi, pengurangan, hanya angka-angkanya itu diambil dari nilai-nilai perbandingan trigonometri yang sudah kita hafal di tabel tadi. Tuh. Contoh misalnya, tidak harus serumit ini atau mungkin tidak harus sesederhana ini. Jadi bisa jadi lebih rumit, bisa jadi lebih sederhana. Di sini ada sin 60 ditambah sekan 60 dibagi kotangen 45 derajat. Lalu yang kedua ada 2 dikalikan sin 30 kali cos 60 ditambah cos 30 kali sin 60 dibagi dengan sin 45 derajat kuadrat. Jadi ini sin yang dikuadratkan, bukan 45 yang dikuadratkan ya. Sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke. Kita jawab sekarang. Nah, di sini kita masukkan dulu ya angkanya. Ada sin 60 ditambah sekan 60. Kalian bisa buka tabel dulu kalau misal belum hafal. Tuh, tapi nanti seandainya ujian, ulangan, saya harap kalian sudah hafal. Dibagi dengan kotangen 45. Di situ kita menemukan bahwa sinus 60 derajat itu setengah akar 3. Sekan 60 derajat itu 2/3 akar 3. Silahkan dikoreksi kalau misalnya saya ngambil angkanya salah ya. Lalu kotangen 45 derajat itu akar 2. Nah, lalu perhitungan ini tinggal kita sederhanakan, lalu kita temukan jawabannya. Gitu. Oke, sekarang apa yang kita lakukan di sini? Di atas ini adalah pecahan tetapi penyebutnya belum sama. Maka kita buat dia menjadi penyebutnya sama, penyebutnya 6. Gitu. Kita sesuaikan pembilangnya juga, setengah itu 3/6, lalu 2/3 itu sama dengan 4/6. Nah, seperti ini. Lalu kemudian bawahnya tidak diapa-apakan karena dia akar, tinggal ini dijumlah saja. Di akar akan nggak berubah ya, seperti atas tidak diapa-apakan. 3-nya ditambah 4/6, berapa jadinya? Penjumlahannya di atas tinggal 7/6 akar 3 yang ini, lalu dibagi dengan akar 2. Kemudian ini kan bawah ya, apa namanya, penyebut berupa akar, maka akan kita rasionalkan. Dirasionalkan berarti dikalikan dengan akar 2 per akar 2, kan gitu. Oke, seperti ini, kalikan akar 2 per akar 2. Yang atas 7/6 akar 3 kali akar 2, berarti yang dikalikan akarnya akar 3 kali akar 2 akan menjadi akar 6. Lalu bawah akar 2 kali akar 2 itu akar 4 atau mungkin langsung 2 gitu saja boleh. Oke, seperti ini. Jadi ini ya, akar 6 perkaliannya, lalu yang bawah akar 2 kali akar 2 itu 2. Oke, bentuk seperti ini itu sama hanya dengan kita kalikan dengan setengah gitu. Kalau misalnya bingung ya, akan menjadi ini.
Ini ke sini, kalau bingung berarti sama saja kita 7/6 akar 6 dikalikan setengah. Tuh, bawahnya yang dikalikan berarti 2 kali 6, 12. Sehingga kita mendapatkan jawaban dari nomor 1 yaitu 7/12 akar 6. Gampang apa susah? Silahkan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Ini meskipun panjang, tapi cenderung lebih mudah kali ya. Oke, kita coba. 2 di sini sin 30, kita membutuhkan sin 30, nanti berapa? Cos 60, cos 30 sin 60. Oke, kita munculkan saja di sini. Sin 30 setengah, cos 60 setengah, cos 30 itu setengah akar 3, sin 60 juga setengah akar 3. Jadi di sini 2 kali setengah ditambah dengan setengah akar 3 kali setengah akar 3. Kemudian ini sin 45 kita tahu setengah akar 2, lalu cos 45 juga setengah akar 2. Gitu. Dikuadratkan, tuliskan dulu hasil, lalu sekarang kita hitung pengkuadratannya. Yang ini kita menghitungnya biasa ya, nanti 1 kali 1, 2 kali 2. Terus ini setengah kali setengah, lalu akar 3 kali akar 3, begitu. Mengkuadratkan gimana Bu? Mengkuadratkan itu sama saja, yuk kita jajar jadi 2 gitu lah. Berarti setengah akar 2 kali setengah akar 2 gitu. Nah, seperti ini. Jadi, di sini setengah kali setengah dapatnya 1/4. Ini setengah kali setengah itu 1/4. Lalu akar 3 kali akar 3 itu jadinya 3. Tuh. Ini bagaimana bisa jadi ini? Kan gini. Setengah kalau dikuadratkan itu setengah kali setengah. Berarti 1/4. Akar 2 dikuadratkan itu akar 2 kali akar 2. Berarti 2. Ini sama. Karena angkanya sama gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia akan jadi, di sini kita kalikan 1/4 kali 3, berarti kita dapat 3/4, gitu. Jadi 1/4 tambah 3/4 akan jadi 4/4. Nah, kalau 4/4 dikalikan 2, 4/4 itu kan 1 ya, dikalikan 2 berarti dia akan jadi 2. Tuh, 2/4 tambah 2/4 berarti setengah tambah setengah. 1 juga. Oke, jadi hasilnya ini tadi, berarti kan 2 dikalikan dengan yang hasil di dalam. 1 tadi, 1/4 bagi 3/4, tambah 3/4. Lalu di sini juga 1, berarti 2 kali 1 tambah 1, hasilnya sama dengan 2. Sederhana ya? Oke, mungkin untuk contoh soalnya hanya ini saja. Masih terbatas ini, nanti bisa dikembangkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, semoga mudah untuk dipahami. Silakan dipelajari dengan baik.